Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Darul Imam Mustafa dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang presipitasi atau alat penakar curah hujan. Dan video ini ditujukan untuk tugas dari mata kuliah rekayasa hidrologi. Topik yang akan dibahas pada video ini ada pengertian umum, alat penakar curah hujan, kriteria pemilihan alat penakar hujan, kriteria penentuan jumlah atau kerapatan jaringan pos-pos hujan atau klimatologinya. Di sini saya akan mulai dari pengertian umum terlebih dahulu. Presipitasi adalah istilah umum dari semua bentuk air yang jatuh ke permukaan. Bentuk ini bisa berupa butiran-butiran es, salju, dan cairan air. Hujan berasal dari perpadatan dan kondensi uap yang selalu ada dalam atmosfer. Gerakan udara atau angin mempunyai saham besar dalam pembentukan hujan. Berdasarkan atas gerakan udara ini, hujan dapat dibagi dalam yang pertama ada hujan atau presipitasi konvektif, ialah precipitation yang disebabkan oleh naiknya udara panas. Lapisan udara naik ini kemudian bergerak ke daerah yang lebih dingin dan terjadi hujan. Yang kedua ada hujan siklonik, berasal dari naiknya udara terpusatkan dalam daerah dengan tekanan rendah. Yang terakhir ada hujan orografik. Ini disebabkan oleh udara naik, terkena rintangan-rintangan antara lain gunung-gunung. Alat penakar curah hujan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alat penakar hujan biasa. Di sini akan saya sebutkan pengertian dari alat penakar hujan biasa. Alat ini terdiri dari corong dengan diameter tertentu, umumnya 8 inci, diperlengkapi dengan cincin bibir tajam agar ada batas yang tajam antara air yang masuk dalam corong dan yang tidak diukur. Cincin bibir terbuat dari lembaga atau kuningan agar tidak mudah berkarat. Dengan adanya pipa pada corong, diharapkan kemungkinan penguapan dapat diperkecil dan dapat diabaikan dalam menentukan tinggi hujan. Botol penampung air hujan, penopang corong, dan sebuah gelas ukur. Itulah alat-alat dari alat penakar hujan biasa. Dan di sini ada kerugian dari alat penakar hujan biasa. Yang pertama, pada hujan lebat, kemungkinan air berada pada tabung luber, sehingga hasil pengukuran tidak memperlihatkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, ada sejumlah air, kurang lebih 1% tidak merupakan pengaruh hujan, misal proses kohesi. Dan yang ketiga, intensitas atau jumlah hujan atau satuan waktu tidak bisa didapat dengan merata-ratakan jumlah hujan dalam sehari dalam 24 jam. Karena pada umumnya hujan tidak turun terus-menerus selama 24 jam, dan nilai kederasan serta intensitas penuangan air yang berbeda memberi pengaruh yang berbeda. Dan di sini ada syarat-syarat penempatan alat pengukur hujan biasa. Yang pertama harus diletakkan di tempat yang bebas halangan. Kenapa? Karena supaya tidak pengaruh hujan tidak langsung. Yang kedua adalah mulut penakar diletakkan kurang lebih 120 cm dari permukaan tanah untuk mencegah adanya air hujan yang terpantul dan tidak boleh miring. Yang ketiga, ada alat pengukur hujan tidak pernah diletakkan pada tepi atau di atas bukit. Apabila masih bisa memilih lokasi yang datar, pilihlah lokasi pada tepi atau di atas bukit. Dapat dilakukan asal di tempat terlindung dari angin kencang atau puyuh. Selanjutnya, harus dipagari supaya tidak terganggu oleh binatang atau manusia. Jarak alat terhadap pagar lebih kurang 2-4 kali tinggi pagar. Diusahakan dekat dengan tenaga pengamat. Dan terakhir, syarat-syarat teknis alat harus dipenuhi atau harus standar. Dan di sini yang kedua, ada alat penakar hujan otomatis. Alat penakar hujan otomatis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada weighing bucket rain gauge. Ini merupakan tipe yang sering dipakai. Pergerakan ember dikarenakan pertambahan berat akibat air diteruskan ke pena yang akan merekam pergerakannya di atas grafik. Silinder yang dibungkus dengan kertas milimeter blok berputar sesuai dengan waktu. Grafik dan silinder ini dikendalikan oleh jam. Yang kedua ada float type rain gauge. Alat ukur hujan ensifon dengan prinsip cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, corong menerima air hujan, kemudian masuk ke tabung di bawahnya. Pelampung naik sebagaimana permukaan muka air tanah
naik di dalam tabung di bawah. Pergerakannya direkam oleh pena dengan bergerak ke silinder atau grafik berikut waktu atau jamnya. Untuk membatasi besarnya tabung, maka dipasang pipa isap atau hevel bila air dalam tabung naik melampaui batas tertentu atau mencapai batas sifon atas. Pipa isap akan bekerja sebagai sifon, sehingga air meluap keluar, maka seluruh air pada tabung terkosongkan. Yang ketiga ada typing bucket rain gauge, yaitu penampang bagian bawah dilengkapi dengan penampang bergerak atau typing bucket. Bentuknya simetris, dapat bergerak pada sumbunya simetris, dapat bergerak pada sumbu horizon. Apabila sebelah pihak terisi penuh, maka tidak berat berubah. Bucket bergerak, air tumpah membawa pihak yang satunya kepada posisi di bawah corong dan seterusnya. Penakar hujan tipe ini jarang dipakai karena yang pertama itu kesulitan pengukuran laju presipitasi dalam kertas rekaman pada interval pendek selama ini hujan lebat. Lanjut, alat ini harus dikalibrasi atau dikoreksi terhadap intensitas dengan menggunakan alat penakar biasa. Selanjutnya, hujan yang tertampung cenderung mengandung karat dan kotor dari poros atau sumbunya. Dan yang terakhir, tidak ada hujan yang tercatat selama bergeraknya penampung. Ini ada sebab kesalahan dalam merekam pengukuran. Masih sama dengan topik alat penakar hujan otomatis. Yang pertama ada kesalahan dalam membaca skala. Yang kedua ada kehilangan air hujan yang tidak terukur akibat percikan air dan akibat angin. Yang ketiga ada kemiringan mulut penakar atau kolektor mempengaruhi jumlah air yang tertangkap beda 10% kemiringan menyebabkan 1,5% pengurangan air hujan. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan alat pengukur hujan otomatis. Yang pertama, hujan direkam secara otomatis sehingga tidak perlu ditunggui terus-menerus dan dapat diletakkan pada lokasi yang jauh dari pengamat. Selanjutnya, hasil rekaman memberikan gambaran terhadap nilai intensitas setiap saat. Dan yang terakhir, dapat memperkecil kesalahan pembacaan. Lalu ada kerugian dari alat penakar hujan otomatis. Yang pertama, biaya pasti lebih mahal. Dan yang kedua ada kesalahan elektris dan mekanik bisa terjadi. Karena di sini sistemnya menggunakan otomatis. Selanjutnya ada kriteria pemilihan alat pengukur hujan. Yang pertama, mutu atau kualitas alat itu sudah pasti. Yang kedua, sebanding dengan alat-alat pengukur hujan yang sudah ada di daerah sama. Yang ketiga ada biaya pemasangan. Yang keempat ada kesulitan pemeliharaan atau sehubungan dengan mudah masuknya debu atau kotoran. Dan kesulitan untuk diobservasi atau ditinjau. Yang terakhir, tidak mudah rusak atau dicuri, karena itu sangat merugikan. Selanjutnya ada kriteria penentuan jumlah atau keterangan atau kerapatan jaringan pos-pos hujan atau klimatologi. Tujuan dari studi, misal untuk distribusi hujan, mencari data hujan rata-rata atau surface runoff. Yang kedua ada sifat klimatologi daerah tersebut, misal homogen atau heterogen. Ketiga, keadaan daerah yang bersangkutan, misal keadaan tanahnya yang memungkinkan pengembangan pertanian dan sebagainya. Yang terakhir, itu jumlah pengamat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan sehingga tidak terkena dampak dari COVID-19 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.